Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Macat Swakanzwaki dari Prodi Hubungan Internasional A Angkatan 2022. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang tantangan perekonomian yang akan dihadapi Indonesia di masa depan dan bagaimana langkah yang tepat dalam menyikapi tantangan tersebut. Yang pertama, ekspor yang melemah. Kondisi perekonomian dunia tidak stabil, dan jika ekonomi negara yang impor dagangan Indonesia melemah, maka Indonesia akan berkurang. Misalnya Singapura impor barang dari Indonesia, tiba-tiba nggak bisa lagi, nanti berkurang kan. Kedua, suku bunga yang meningkat. Bunga yang tinggi akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Ketiga, terakhir adalah inflasi. Masyarakat sebagai konsumen merupakan motor penggerak ekonomi Indonesia. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak meningkat. Hal tersebut tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat. Tantangan lain adalah yang pertama, masalah dalam pembangunan ekonomi. Ada beberapa hal yang menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu ketimpangan, kemiskinan, angka pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat. Yang kedua adalah kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyebab kemiskinan bermacam-macam, seperti kurangnya ketersediaan lapangan kerja, kurangnya pendidikan atau ilmu, kurangnya sumber daya alam, atau harga kebutuhan yang tinggi, dan sebagainya. Ada 4 jenis kemiskinan menurut Ali Homsan, yaitu kemiskinan absolut, di mana penghasilan individu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primer mereka. Kemudian kemiskinan relatif, yaitu jenis kemiskinan yang ditentukan berdasarkan pengukuran terhadap garis kemiskinan daerah tersebut. Kemudian ada kemiskinan struktural, merupakan situasi di mana sebuah kelompok masyarakat tertentu terikat oleh struktur sosial. Dengan kata lain, kemiskinan mereka terus berulang karena individu atau kelompok tersebut terperangkap dan tidak mempunyai kesempatan. Dan yang terakhir adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup atau budaya seseorang. Tantangan ekonomi Indonesia yang ketiga adalah hubungan ekonomi Indonesia dengan ekonomi internasional. Hubungan ekonomi Indonesia dengan ekonomi internasional tentunya mempunyai dampak yang positif, tetapi dampak negatifnya tentu akan menjadi tantangan. Seperti UMKM Indonesia akan kesulitan bersaing dengan perusahaan internasional. Yang kedua adalah produk hasil anak bangsa sulit dicari. Kita bisa lihat poin kedua ini dalam produk kita yang kita gunakan sehari-hari, seperti merek mobil dari Jepang, merek HP dari Cina. Kita jarang sekali lihat merek-merek yang berasal dari Indonesia. Poin ketiga adalah membuat masyarakat menjadi konsumtif. Yang keempat adalah otonomi daerah yang kurang sempurna. Kemarin baru aja ada kasus, yaitu kasus Gubernur Lampung yang tidak kompeten mengurus daerahnya. Hal ini merupakan bukti otonomi daerah di Indonesia kurang sempurna. Apa manfaat dari otonomi daerah jika perlu menunggu arahan dari pemerintahan pusat terlebih dahulu untuk bisa berjalan? Ya, tidak ada bedanya dengan pemerintahan sentralistik ya. Yang kelima adalah cyber ekonomi di Indonesia. Infrastruktur digital Indonesia masih kurang, kualitas dan kuantitas internet belum sempurna. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum punya akses terhadap internet seperti wifi, jaringan, dan sebagainya. Dan beberapa daerah yang sudah ada akses justru masih lambat, belum cepat ya, segitu-gitu aja. Apalagi kan sekarang dunia ini udah masuk 5.0 ya, sudah diatur oleh IT.
Kalau sebelumnya 4.0 kita berhubungan dengan IT. Kemudian belum ada regulasi dan kebijakan yang cukup. Perkembangan teknologi itu sangat cepat ya. Seperti contohnya kita dulu bertransaksi dengan uang kertas, sekarang bisa lewat HP ya, lewat angka-angka saja di layar. Apakah nanti uang kertas tergantikan seperti emas dahulu? Kalau begitu apa regulasi dan kebijakan-kebijakannya? Dan yang terakhir adalah krisis. Indonesia selama masa hidupnya sudah mengalami 4 kali krisis ya. Yang pertama pada tahun 1998, krisis moneter. Yang kedua ada pada tahun 2008. Yang ketiga ada pada tahun 2015. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Nah, pada tahun 2022 Indonesia hampir kena krisis lagi. Perang Rusia-Ukraina mulai. Negara-negara Eropa yang sangat bergantung pada komoditas yang diekspor oleh kedua negara tersebut mengalami krisis. Rusia sebagai eksportir gas alam temurah dan Ukraina sebagai eksportir gandum dan jagung. Kedua negara berhenti atau dihalangi melakukan ekspor, menyebabkan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Walaupun begitu, Indonesia masih menunjukkan kinerja yang baik jika melihat indikatornya, yaitu tingkat inflasi yang rendah, yaitu hanya sebesar 3,19%, ekonomi yang bertumbuh sebesar 5,01% pada kuartal 1. Kemudian pada April 2022, surplus neraca perdagangan mencapai 7,56 miliar US dollar. Dan terakhir pendapatan pajak telah mencapai 58,5%, yaitu sebesar 863,3 triliun rupiah dari target 2022 yang sebesar 1,458 triliun rupiah. Nah, alasan Indonesia bisa terhindar dari krisis pada tahun 2022 akan saya jelaskan nanti. Pertama kita akan membahas tentang langkah yang tepat diambil oleh Indonesia untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sebagai antisipasi tantangan ekonomi di masa depan, Presiden Joko Widodo mengatakan perlu memperkuat UMKM. Menurut Presiden Joko Widodo, UMKM adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada 13,5 juta nasabah yang menggunakan Permodalan Nasional Madani Pembina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau singkatnya PNM Mekar untuk mendukung usahanya pada tahun 2022. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia bisa terhindar dari resesi. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil pada tahun 2023 menyebabkan resesi pada beberapa negara. Antisipasi Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut adalah bergantung pada UMKM. UMKM Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh naik turunnya dolar, karena hubungan UMKM dengan nilai dolar sangat kecil. Indonesia juga didominasi oleh UMKM. Data Kementerian Koperasi mencatat bahwa 99,99 atau 64,2 juta pelaku usaha Indonesia adalah pelaku UMKM. Jadi kalau kita mau bisa menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, kita harus memperkuat UMKM Indonesia. Karena ada beberapa orang yang berpendapat bahwa tulang punggung ekonomi Indonesia adalah UMKM. Sekian dari saya.